Success is a journey that necessitates smart work, Education, research, and community services, which comes learning, studying, and sacrificing. we remain committed to incessantly Despite all that, most of all, we live what we do. research as a world-class university. UGM is determined to be international nation and economically recruiting research as education and Universitas Gadjah Mada or UGM is a public university renowned as the People's University, which strives for and puts forward the interests of the citizens and nation of Indonesia. As a higher education institution that has long been recognized by the society, we are proud of our timeless and tireless dedication to the nation. Exploring sciences, learning from history, observing the present, and researching for the future. We always work hard and never give up. The learning and research processes at UGM continue to run together and explore state-of-the-art innovations. To create a convenient, environmentally friendly, and pollution-free green campus, UGM has built a wisdom park that substantiates the teaching and learning process. The park per se is open to the public. UGM has also developed drinking water facilities throughout the campus, provided by Drinking Water Supporting Unit. This system is harnessed by the entire academic community of UGM. As the manifestation of its teaching endeavor, UGM operates various field laboratories for educational and research purposes. Furthermore, UGM has established and run a science technopark as an embodiment of its capability of inventing and commercializing a myriad of innovative health products, ranging from medical devices, herbal medicines, and healthy food. There are now more than 118,000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives. 2020 has been a tough year for anyone, and it is no exception for UGM. Campus activities are abruptly halted, student activities on campus are annulled, and everyone is forced to work, worship, and study from home. Lecturers have no choice but to learn how to teach effectively using the Information and Communication Technology or ICT. Learning and research on technology are strongly supported at UGM, and in fact, we have conducted various cutting-edge technological research. Community Service or KKN is one of the most important courses to complete the study program, which will be undergone by University of Gadjah Mada or UGM in 2020 while adapting online courses system. Supported by the Ministry of Education, UGM will continue its service within the society across Indonesia during the pandemic issue. Lecturers and researchers at UGM continue carrying out basic and applied research in many realms. For instance, studies in the health sector to cope with COVID-19 are being encouraged and accelerated as a form of UGM's commitment to mitigating disaster using scientific methods. One of the most innovative inventions regarding to mitigating the COVID-19 is GeneNOS, a screening tool or early detector of patients exposed to COVID-19, which is able to identify the symptom through exhale within 80 seconds. GeneNOS is highly reliable. It has a number of advantages as a COVID-19 fast detection tool.
Its sensor is able to detect more than thousands of patients in the long term, while providing relatively fast results, non-invasive and affordable. In addition, its usage also applies non-rebreathing mask and disposable HEPA filter. Those challenges somehow direct or even force us to innovate and modify approaches. Success is a journey which necessitates smart work through learning, studying, and sacrificing. Despite all that, most of all, we love what we do. Ya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan siang hari ini, senang sekali telah hadir bersama kita semua. Yang kami hormati dan cintai, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia M.Med, ED, SPOG Consultant, PhD, dan juga yang terhormat Bapak Ignatius Susatyo Wijoyo, MM, Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama, dan yang kami hormati juga Dr. Puji Astuti, selaku Direktur Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional. Selamat siang Bapak dan Ibu, dan kami ucapkan juga selamat siang dan selamat datang, dan terima kasih telah bergabung bersama kami kepada yang terhormat Dr. Rahmat Sriwijaya selaku Kepala Program ISMA Sarjana, dan Dr. Hilda Cahyani, Kepala Program ISMA Vokasi, dan narasumber pembekalan prakeberangkatan pada siang hari ini Dr. Safiratul Khair dari Perpustakaan UGM, serta Bapak Ibu pimpinan fakultas dan yang mewakili, dan mahasiswa penerima beasiswa ISMA dan ISMAVO 2022. Selamat siang dan selamat bergabung bersama kami. Terima kasih atas rawuhnya dalam acara pelepasan dan keberangkatan mahasiswa penerima beasiswa ISMA dan ISMAVO 2022. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini berisikan pelepasan secara resmi mahasiswa UGM penerima beasiswa oleh rektor bersama dengan wakil rektor bidang penelitian, pengembangan usaha dan kerjasama, serta pemaparan informasi tentang aspek yang perlu disiapkan oleh mahasiswa sebelum melakukan keberangkatan dan cara beradaptasi di lingkungan baru nantinya ketika sudah berada di luar negeri, kemudian apa yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa. Dan acara ini juga akan mengundang Sivitas Akademika UGM yang akan membagikan pengalaman menempuh pendidikan di luar negeri dalam sesi pembekalan keberangkatan mahasiswa nanti. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita awali acara pada siang hari ini sebagai wujud syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengawali acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Jangan
Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Gadjah Mada. Untuk itu kami undang dengan hormat Profesor Ova Emilia. Kami silakan. Terima kasih Mbak Erni, MC. Apakah sudah bisa didengar suaranya? Sudah bisa didengar ya? Ampun Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, di sini hadir Bapak Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerjasama, kemudian juga Bapak Rahmat Sriwijaya sebagai Ketua Program ISMA Sarjana 2022, dan juga Ibu Hilda Cahyani, Kepala Program ISMA Vokasi 2022, juga teman-teman dari Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional dari Dr. Puji Astuti dan juga seluruh tim, kemudian juga para dekan dan wakil dekan, juga narasumber pembekalan pra keberangkatan pada saat ini. Jadi pertama kali marilah kita ucapkan syukur ya atas nikmat rahmat sehingga kita dapat hadir bersama ya melalui daring di sini untuk bersama-sama mengikuti acara pelepasan dan pra keberangkatan untuk adik-adik yang menjadi penerima atau awardee dari beasiswa ISMA dan ISMAVO 2022. Tentunya kita sangat berbangga dan juga ikut berbahagia ya atas keberhasilan adik-adik untuk menjadi awardee pada ISMA dan ISMAVO 2022. Kita melihat bahwa ya UGM sebagai salah satu PTNBH tentunya kita mengikuti program yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbudristek yang saya melihat itu sebuah peluang yang luar biasa untuk menjadikan pendidikan itu sesuai dengan talenta, sesuai dengan minat, yang tentunya minat itu tidak hanya melihat kepada masa lalu tetapi juga masa depan ya, dan juga tidak hanya melihat ke dalam tetapi juga melihat juga keluar. Nah, kita sangat berharap bahwa dengan adanya program ini adik-adik mendapat kesempatan untuk membuka diri, membuka cakrawala pandangnya sehingga akan lebih siap lagi untuk memperjuangkan ya semua yang kita cita-citakan di negara ini untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nah, tentunya Anda semua sudah mendapatkan program semacam persiapan bagi para awardees ya, yang berisi apakah itu pembekalan atau bimbingan teknis terkait dengan aspek ataupun topik-topik yang tentunya sesuai dengan yang diperlukan ya, sesuai dengan yang diperlukan pada saat kalian nanti berada jauh dari kampus ya, ataupun jauh dari orang-orang yang dekat yang biasa mensupport atau mendukung Anda semuanya. Kami sampaikan apresiasi terhadap semuanya yang tentunya telah mendukung program ini dan membuat program ini menjadi sangat bermanfaat untuk adik-adik semua, untuk institusi, masyarakat, dan negara. Dan kepada teman-teman, ya adik-adik semuanya, penerima beasiswa ISMA dan ISMAVO UGM 2022, saya mengucapkan selamat ya, dan have a great journey ahead, and tentunya make the best of your experience ya, any kind ya, not only about the content but also about how you interact with people, to socialize with people there. Jadi artinya kita mempelajari kultur yang mungkin belum
kita pahami sebelumnya. Dan saya kira itu sebuah pembelajaran yang luar biasa yang tidak akan Anda peroleh di kampus. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ova atas sambutannya. Sama-sama. Jadi, untuk selanjutnya sambutan oleh Kepala Program ISMA Sarjana, Dr. Rahmat Sriwijaya. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, MED, MED, ED, SPOG, PhD. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerjasama, Bapak Ignatius Susanto Wijoyo, MM. Yang terhormat Ibu Direktur Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional, Dr. Puji Astuti, dan yang terhormat juga kolega saya, Kepala Kantor Urusan Internasional, Dr. Imade Andi Arsana, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu para Direktur, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan juga para awardi yang berbahagia. Ibu Rektor dan para awardi sekalian, mohon izin saya melaporkan kondisi untuk ISMA saat ini. Nah, mulai bulan ini, program ISMA Sarjana dan ISMA Vokasi akan merge dalam sosialnya, medsosnya menjadi satu, dan akan selesai pada awal September. Dan selanjutnya nanti pada akhir tahun akan bergabung kedua program ISMA Sarjana dan ISMA Vokasi menjadi satu saja, yaitu adalah program ISMA. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pada statistik tahun 2021, pada saat itu pertama kali ISMA dicanangkan yaitu pada bulan Februari dan harus merekrut pada bulan Mei, dan pada saat itu tercatat yang berhasil mensubmit dengan segala persyaratannya yaitu sebanyak 2.551 pelamar atau mahasiswa, dan diterima 1.000, dan kemudian yang berangkat adalah 955. Ada beberapa yang mengundurkan diri karena border dari negaranya tutup dan kemudian bergeser pada tahun berikutnya, dan mahasiswa tersebut harus segera lulus. Bu Rektor, pada saat itu UGM itu dari 955 berhasil meloloskan 96 awardi dan UI 81. Nah, kemudian untuk pada tahun ini 2022 kami sudah membuat website, portal, dan mencatat bahwa jumlah visitor ID dari portal yang dibuat yaitu isma.id sebanyak 260.000 ID dengan jumlah visitnya sebanyak 2 juta. Dari 260.000 itu ada 20.000 yang membuat akun, tetapi hanya 7.501 yang mensubmit dikarenakan adanya persyaratan yang hanya bisa dipenuhi oleh 7.501 ini. Kemudian terseleksi 1.155 awardi dan yang akan berangkat sebanyak 1.150. Mohon izin Ibu Rektor, Bapak Ibu pimpinan dan para awardi sekalian, untuk tahun ini UGM memberangkatkan 133 awardi dari sebanyak 548 pelamar. Kalau kita distribusikan di sini, jumlah pendaftar yang terbanyak adalah ke Hanyang University Korea, total dari 7.501 itu, yaitu sebanyak 923 yang mendaftar ke Korea Hanyang University dan akan berangkat 50 orang. Kemudian yang kedua adalah Liverpool Inggris sebanyak 766 dan University of Pécs Hungaria sebanyak 659 dan University of Padua Italia sebanyak
591. Nah, kalau kita lihat sini ada pengaruh daya tarik budaya bagi para generasi muda kita, sehingga jumlah pelamar yang hanya hampir sebesar 1/7 dari total yang mendaftar. Kemudian mohon izin melaporkan mengenai kemampuan akademik dan bahasa Inggris. ISMA menggunakan TOEFL IBT, IELTS, dan Duolingo yang semuanya adalah rekor internasional dan online untuk 72 perguruan tinggi mitra luar negeri dari 25 negara. Nah, dari 72 tersebut, ini saya ingin menyampaikan dua terbesar pelamar sini. Untuk Boston University sebanyak 20 awardee, IPK terendah adalah 3,7 dan yang tertinggi 4,0 dengan rata-rata 3,765. Dari 20 anak itu, kalau kita melihat pada IELTS equivalent, sebanyak 3 awardee dengan IELTS-nya adalah 8, 15 awardee IELTS-nya 8,5, dan 2 awardee IELTS-nya 9. Kemudian kita meningkat pada persaingan yang lebih ketat, yaitu University of Pennsylvania dengan 20 awardee, IPK terendah 3,7, IPK tertinggi 4,0 dengan rata-rata 3,765. 12 awardee, IELTS-nya adalah 8,5, dan 8 awardee, IELTS-nya adalah 9. Jadi University of Pennsylvania itu saat ini adalah perguruan tinggi dengan kemampuan akademik dan bahasa Inggris dari awardee yang paling tinggi atau terbaik dari 1.150 pelamar atau peserta atau awardee. Mohon izin menyampaikan dalam mitra tahun ini berdasarkan QS World University Ranking 2022, untuk yang top 20 ada University of College London dari Inggris nomor 8 dunia, kemudian National Nanyang University dari Singapura nomor 12 dunia, dan University of Pennsylvania dari Amerika 13 dunia. Serta yang keempat adalah University of Edinburgh dari Inggris dengan nomor 16 ranking dunia. Kemudian kalau kita lihat best university setiap negara, maka di sini ada yang terbaik di Australia, ada nomor 1 di Australia, ada Australian National University. Kemudian nomor 1 di Australia baru ada University of Auckland. Nomor 1 di Belgia, KU Leuven. Nomor 1 di Irlandia, Trinity College Dublin. Nomor 1 di Turki, Koç University. Nomor 1 di Estonia, University of Tartu. Nomor 1 di Polandia, Warsaw University. Nomor 1 di Czechia, Palaki University. Nomor 1 di Kroasia, University of Zagreb. Nomor 1 di Hungaria, University of Szeged. Nomor 1 di Chile, UC Chile. Nomor 1 di Thailand, Chulalongkorn University. Nomor 1 di Malaysia, University of Malaya. Nomor 1 di Taiwan, National Taiwan University. Kemudian yang lainnya kita lihat dari negara Spanyol, ada Autonoma de Madrid nomor 2 di Spanyol. Kemudian ada Sapienza University nomor 3 di Italia, dan Korea University nomor 3 di Korea Selatan, Leiden University nomor 4 di Belanda, dan Humboldt University nomor 5 di Jerman. Bapak Ibu pimpinan UGM dan para adik sekalian, mohon izin untuk melaporkan rencana perluasan Mitra ISMA 2023 mudah-mudahan bisa berjalan baik sesuai rencana. Yang pertama adalah kami akan meng-approach, pertama adalah Harvard University, Oxford University, UC Berkeley, TU Delft, PSL, kemudian Sciences Po dari Prancis, kemudian Yale University, National University of Singapore, New York University, Copenhagen University dan TU Denmark, RWTH Aachen, TU Berlin, TU Munich dan Heidelberg, kemudian Seoul National University, Tokyo University, Tsinghua University, ETH Zurich dan Geneva University, dan yang terakhir adalah University of Vienna dan TU Wien. Nah, kalau kita lihat dari ke depan, maka terlihat bahwa tingkat persaingan atau kualitas dari para pelamar ini dari tahun ke tahun semakin ketat dan semakin tinggi. Dan rasanya pada tahun lalu ada yang masih dengan IELTS 6. Tahun ini IELTS terendah adalah 7,5 dari semua 1.155 itu. Dan rasanya ke depan akan semakin ketat. Nah, untuk itu pada teman-teman yang dari UGM yang akan
mendaftar pada periode berikutnya perlu mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kepada teman-teman 130 award ini kami mengucapkan selamat karena inilah perjuangan yang luar biasa, sangat ketat. Anda terpilih dari 2 juta mahasiswa yang seusia dan Anda yang sekarang sedang aktif. Untuk itu kami ucapkan selamat dan mudah-mudahan Anda bisa membawa nama baik UGM. Kalau Anda berprestasi di sana, maka UGM akan terangkat dan juga junior Anda ada di kelas Anda akan mudah untuk bisa melanjutkan studi di negara yang tempat Anda belajar. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Erni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rahmat. Tentunya kita semua juga berharap Pak, insya Allah perluasan mitra program ISMA bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian untuk selanjutnya, Dr. Hilda Cahyani selaku Kepala Program ISMA Vokasi, kami mohon juga untuk dapat memberikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Profesor Dr. Ova Emilia, MMD, ED, SPOG, PhD, Rektor Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Bapak Ignatius Susatyo Wijoyo, MM, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerjasama. Dr. Ahmad Sriwijaya, selaku Ketua Program ISMA. Dr. Puji Astuti, Direktur Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional. Bapak Imade Andi Arsana, Kepala Kantor Urusan Internasional UGM. Dr. Safira Tukoir dari Perpustakaan UGM yang saat ini menjadi narasumber pembekalan prakeberangkatan. Wakil Dekan Sekolah Vokasi Dr. Endang Sulistiawati, Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Mahasiswa Prima Beasiswa ISMA dan ISMAVO 2022. Pertama-tama izinkan kami dari ISMA Edisi Vokasi menyampaikan rasa syukur alhamdulillah dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada program kami, yaitu ISMAVO. Mohon izin Ibu Rektor bahwa program ISMAVO ini dulunya namanya adalah IVOSMA, yaitu Indonesian International Vocational Student Mobility Award. Kemudian kami memiliki nama baru menjadi ISMA Edisi Vokasi atau disingkat menjadi ISMAVO sesuai dengan arahan Mas Menteri. Kami ucapkan selamat kepada awardee ISMAVO khususnya dari Universitas Gadjah Mada yang saat ini ada 133 mahasiswa untuk ISMA Sarjana dan 42 mahasiswa dari ISMAVO yang lolos seleksi tahun ini. Dan untuk yang dari sekolah vokasi yang berjumlah 42 orang ini, yang mana merupakan jumlah terbanyak dari seluruh PT-PPV di seluruh Indonesia. Perlu kita berikan aplaus. Kami juga ingin mengaturkan terima kasih kepada UGM melalui Sekolah Vokasi UGM yang telah menjadi host, memberikan fasilitas kepada kami untuk melakukan seleksi mahasiswa di tahun ini, yang kami lakukan ada beberapa series of selection, seleksi berkas dan kemudian interview, dan kemudian kita lanjutkan di wawasan kebangsaan yang full kita laksanakan di UGM. Terima kasih sekali. Yang kami hormati Bapak Ibu, saat ini kami ingin melaporkan bahwa untuk program ISMAVO terdapat 1.137 mahasiswa yang mendaftar, yang berasal dari 22 provinsi seluruh Indonesia, dari 89 perguruan tinggi penyelenggara vokasi. Pertama kali menyeleksinya dari 1.137 ini, kita seleksi menjadi 900 untuk berkas, dan kemudian kita saring seleksi akhir menjadi 408 mahasiswa. Mahasiswa yang akan mengikuti program mobilitas ISMAVO ini memiliki kesempatan untuk tidak hanya mengenyam pendidikan di perguruan tinggi luar negeri, tetapi juga magang di industri luar negeri.
yang saat ini terdapat 40 perguruan tinggi luar negeri atau kita sebut dengan institusi perguruan tinggi luar negeri atau IPLN dari 11 negara yang bekerja sama dengan sekitar 184 industri di luar negeri. Program ISMA Vokasi ini adalah yang pertama kalinya ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa untuk ISMA sudah mulai berjalan di tahun 2021, sedangkan ISMAVO ini pertama kalinya program kita laksanakan yang memang tujuannya untuk mendekatkan pendidikan vokasi di Indonesia dengan dunia industri internasional. Program kami memiliki jargon Learning in Collaboration with Industry. Dengan tuntutan industri yang semakin mengglobal, kita yakin bahwa anak didik kita diharapkan nanti memiliki kemampuan berinteraksi internasional dan yang menjadi salah satu keterampilan utama mereka pada saat mereka lulus. Selain memiliki pengalaman studi dan magang di luar negeri, para penerima beasiswa awardee ini akan juga belajar tentang budaya tentunya ya. Dan kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh adik-adik awardee untuk membangun jejaring internasional. Untuk program kami, saat ini kami sedang menyiapkan keberangkatan, fase keberangkatan, di mana kami sudah mengirim 32 awardee ke Australia, 12 awardee ke Korea Selatan, 8 ke Taiwan hari ini, dan 5 ke Perancis yang berjumlah totalnya 57, yang akan menyusul yaitu ke Inggris, Irlandia, Jerman, Turki, Hungaria, Amerika Serikat, dan Malaysia. Harapan kami untuk adik-adik awardee di UGM harus secara aktif mengikuti kegiatan kampus dan juga magang ya atau internship untuk mengikuti arahan dari kampus di luar negeri dan juga arahan dari pendamping dari industri. Juga jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas kampus, olahraga misalnya apabila ada gym, ada basket, kolam renang bisa dimanfaatkan. Dan harapan kami jangan lupa untuk juga melapor atau mengisi portofolio ya, mengisi platform logbook yang sudah disediakan dan juga untuk mengupload pastinya bukti-bukti keuangan dan menyusun progress report untuk dilaporkan ke kami. Dan tadi kami sampaikan jangan lupa untuk membangun jejaring networking internasional. Jadi tidak hanya berteman dengan teman-teman dari kampus yang berada di Indonesia. Jangan lupa untuk mempromosikan Indonesia karena kalian adalah ambassador atau duta, tidak hanya duta dari UGM tentunya, tetapi juga duta Indonesia. Dan jangan lupa nanti juga melaporkan kedatangan dan menyimpan dokumen-dokumen yang Anda kumpulkan dengan baik. Juga, tak lupa kami sampaikan kepada adik-adik untuk bisa menjaga diri, menjaga nama baik, alma mater Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Tentunya kami di sini sebagai program akan selalu mendampingi adik-adik sampai selesai melaksanakan program ini dan juga akan menjadikan alumni nantinya ya. Satu kata lagi, hati-hati di jalan dan we'll keep in touch. Ada satu pantun penutup nih ya. Khusus untuk adik-adik ISMA dan ISMAVO. Berakit-rakit ke hulu, naik perahu ke Pulau Seribu. Teruntuk awardee ISMA dan ISMAVO UGM yang ganteng dan ayu, ayo tunjukkan gigimu dan buat bangga bangsamu. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi stands out. Kami kembalikan kepada Mbak Erni. Baik, terima kasih Bu Hilda. Waduh, kami belum siap untuk menjawab pantunnya ini Bu. Tapi yang bisa saya bantu highlight untuk teman-teman mahasiswa ini, selain harus aktif mengikuti perkuliahan di host university, harus membangun jejaring internasional, kemudian juga mengingat bahwa mereka adalah Ambassador Indonesia, begitu Bu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pelepasan oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengembangan Usaha dan Kerjasama. Kami undang dengan hormat Bapak Ignatius Susatyo Wijoyo, MM, untuk berkenan melepas secara resmi mahasiswa ISMA yang akan berangkat.
Ya, terima kasih Mbak Erni. Yang saya hormati Ibu Rektor, Prof. Dr. Ova Amelia, Bapak Dr. Rahmat Sriwijaya, Ibu Dr. Hilda Cahyani, Ibu Dr. Puji Astuti, Bapak Ibu pimpinan fakultas atau yang mewakili, Bapak Dr. Safiroto Kohir dari Perpustakaan UGM, dan adik-adik mahasiswa penerima beasiswa ISMA dan ISMAFU 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, adik-adik semua yang hadir pada hari ini, kami ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kita semua bisa hadir dengan penuh semangat gitu ya. Memang tadi disampaikan oleh Ibu Rektor juga sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan sesuai dengan kebutuhan kondisi hari ini, dan siap menjadi leader dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Pelaksanaan MBKM yang diatur melalui program Peraturan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 bertujuan untuk memberikan hak kepada para mahasiswa dan adik mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Sebagai implementasinya dari MBKM, Kemendikbud juga menurunkan 9 program kampus merdeka yang dikelola terpusat yang diatur dengan Kemendikbud nomor 74. Salah satu programnya adalah Indonesia International Student Mobility Award atau ISMA di jalur sarjana yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan diikuti juga oleh teman-teman dari ISMA dari jalur vokasi yang dibuka pada tahun 2022 ini. Melalui program ISMA dan ISMAFU ini, Kemendikbudristek membuka kesempatan bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah yang dapat disetarakan dengan mata kuliah di luar mata kuliah kompetensi prodinya. Dengan program beasiswa ini, mahasiswa difasilitasi untuk meraih capaian pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga setelah lulus program sarjana dapat bersaing di dalam lapangan kerja atau di real world, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga lebih luas lagi, bisa di tingkat internasional. Dalam program ini, mahasiswa dapat juga menempuh pembelajaran di perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbudristek selama 1 semester atau 6 bulan, yang disetarakan dengan 20 SKS. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah untuk pengembangan diri yang diminati, yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi, di mitra di luar negeri, dan perguruan tinggi asal mahasiswa. Mulai program ISMA dan ISMAFU ini, tersedia kesempatan luas bagi adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di perguruan tinggi terkemuka di dunia. Tadi sudah disampaikan di mana saja gitu ya, serta mengembangkan jejaring internasional. Tadi disampaikan juga oleh Bu Hilda untuk terus membuka jejaring internasional, tidak hanya dengan teman-teman kita yang dari Indonesia maupun Asia gitu ya, memperoleh pengalaman lintas budaya serta mempersiapkan untuk memasuki persaingan global di dunia kerja nanti. Kita bersyukur bersama bahwa pada tahun ini penerima beasiswa ISMA totalnya dari 1.155 mahasiswa, terdapat 133 mahasiswa dari UGM yang berhasil lolos, dan dari ISMAFU dari sejumlah 400 dari seluruh Indonesia, mahasiswa UGM terdapat 42 mahasiswa. Ini cukup banyak ya kita untuk mengirimnya. Maka pada kesempatan ini kami mohon izin secara resmi kami melepaskan keberangkatan adik-adik mahasiswa semua untuk kemudian dapat mengikuti pelatihan perkuliahan di perguruan tinggi di luar negeri di negara tujuan masing-masing melalui program ISMA dan ISMAFU ini. Selamat mengikuti dan menjalankan studi, semoga lancar, sukses, dan selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Sutatyo atas sudah berkenan melepas secara resmi mahasiswa yang akan berangkat. Untuk selanjutnya, ini nih teman-teman mahasiswa, mungkin bisa on cam dulu karena Bu Rektor mau melihat wajah-wajah cantik dan gantengnya. Kebetulan juga yang selanjutnya ini kita ada photo session. Kita berikan senyum terbaik kita. Nanti mungkin ada beberapa kali karena ada beberapa slide ya tentunya. Teman-teman panitia sudah siap? Mungkin bisa saya bantu hitung 1, 2, 3, kemudian kita tersenyum. Kita tersenyum saja 3 kali, jadi karena kita tidak tahu slide mana. Jadi saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu pimpinan yang masih ada agenda lain yang tidak kalah pentingnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk leave. Namun akan senang sekali jika Bapak Ibu pimpinan masih bisa bersama kami di sini. Terima kasih atas rawuhnya sekali lagi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Rektor. Saya izin pamit. Terima kasih, Pak Alir. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, untuk selanjutnya ini ada sharing dari awardees. Sebagai informasi, rekan-rekan mahasiswa ISMA dan ISMAFO ini ada yang sedang dalam perjalanan berangkat ke Taiwan, mungkin tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita siang hari ini ya. Namun sudah ada 4 awardees yang akan share kepada kita. Yang pertama dari ISMA ada Aditya Mahirana Soekarjo dari Fakultas Hukum, University-nya Queen Mary University of London, UK. Kemudian ada Anissa Somaningtyas dari Fakultas Teknik, University Vrije Universiteit Amsterdam. Ini sudah berada di Belanda. Kemudian dari ISMAFO ada Marhipu Immanuel Hutagaul dari Prodi Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat Departemen Teknik Mesin ke Chengxiu University Taiwan. Dan Najla Aprilia di Jogjana dari Prodi Bahasa Inggris, Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya, Host University Phoenix Academy Australia, sudah ada di Australia. Nah, ini mungkin nanti supaya lebih interaktif begitu, sharing ini akan dipandu oleh Dr. Puji Astuti selaku Direktur Kemitraan Alumni dan Urusan Internasional. Kami persilahkan urut saja dari Mas Aditya Mahirana Soekarjo. Silahkan. Oke. Ini selamat siang. Saya dulu atau gimana nih Mbak Putri? Iya, monggo Ibu. Oke. Selamat siang lebih adik aktif semuanya. Yang terhormat Ibu Rektor dan Pak WR ini sudah meninggalkan karena ada pertemuan lain. Mohon maaf ini adik-adik, Bapak Ibu pimpinan fakultas, Pak Rahmat, Mbak Hilda, Mbak Vira ini selalu menemani adik-adik semua dari pagi, siang, malam 24 jam. Terima kasih sekali. Kami ucapkan selamat untuk adik-adik semua ya, ada 133 ISMA Awardees dan 42 IFOSMA Awardees yang siang hari ini ada 4 perwakilan. Ada Mas Marhipu, Mas Aditya, Najla, dan satunya siapa? Mbak Anissa, Ya, ya terima kasih Pak Dekan rawuhnya. Terima kasih Pak Dekan Agus ini mau living juga, tidak apa-apa. Bapak Ibu pimpinan di fakultas untuk sesi siang ini jika memang ada kegiatan, kami terima kasih sekali memberikan support kepada adik-adik semua yang sebagian sudah ada di
negara mitra dan sebagian masih di sini. Nah, ini sesi siang ini 4 perwakilan dari penerima awardees ini akan memberikan sharing sessions, testimoni, bagaimana nanti persiapan adik-adik semua ketika akan berangkat ke luar negeri, bagi yang akan berangkat, yang sudah di sana, please sharing ke adik-adik semuanya yang lain nih, kira-kira kalau sampai di sana itu ngapain aja gitu, kemudian di sana itu experience apa yang dialami, good or bad gitu, tapi maksimum 3 menit aja yang nanti bisa memberikan quick review kira-kira yang perlu dipelajari oleh adik-adik yang belum berangkat atau yang mungkin masih perjalanan ke sana untuk nggak ngelakuin ini atau ngelakuin itu gitu, yang nanti bisa bermanfaat untuk semua. Mungkin saya mulai dari yang ISMA Awardees dulu ya, ke Mas Aditya deh, 3 minutes please, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Memperkenalkan, nama saya Aditya Mahirana Soekarjo, namun sering dipanggilnya Aditya. Dan saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum UGM, sekaligus salah satu awardee ISMA yang insya Allah dapat berangkat ke Queen Mary University of London di Britania Raya pada tanggal 17 September ini. Mungkin untuk cerita dan dari saya sendiri, karena saya juga belum berangkat kan ya ke host university-nya, saya bisa sharing dikit mengenai pengalaman persiapannya selama ini. Jadi pengalaman saya sejauh ini, saya percaya pasti kurang lebih sama lah ya dengan para awardees lainnya, yaitu cukup sibuk dengan semua proses persiapan. Dari awal-awal persiapan dan pengumpulan dokumen, ke pre-departure series dengan kuisnya, dan para penalti-penaltinya itu, ke challenges-challenges yang mungkin dilaksanain dengan para awardees ISMA, yang mungkin kita juga belum tahu. Sepertinya freeze ya, Mas Aditya ya. Oke, sambil nunggu deh, Mas Aditya. Ini ya emang lumayan hektik, apalagi membuat pengalaman yang pasti memorable lah ya. Karena menurut saya dari gitu. Jadi emang something that we should be excited for. Dan intinya harapan saya dalam program ISMA ini untuk meneruskan pertemanan-pertemanan yang saya dapat di ISMA, membuat berbagai memori dan dapat membanggakan negara kami dan alma mater kami. Mungkin sekian dulu dari saya. Hektik ya Mas Aditya ya, persiapannya hektik luar biasa tapi excited. Oke, sebelum kita diskusi ke yang sudah sampai sana, Mbak Anissa, silahkan. Baik, terima kasih. Kemarin saya lihat fotonya Mbak Anissa tuh, mau pre-departure. Oke, silahkan. Ya, matur nuwun Bu Puji. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Sumaning Tias. Saya dari Fakultas Teknik UGM dari jurusan Teknik Biomedis. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di Belanda. Saya baru sebentar ya di Belanda ini, saya baru hari kelima. Saya kemarin berangkat di hari Minggu bersama teman-teman yang lain. Alhamdulillah untuk keberangkatan itu kami kemarin lancar gitu ya. Mungkin ada sedikit sharing pengalaman selama 5 hari ini yang mungkin saran-saran begitu ya yang bisa teman-teman mungkin persiapkan dari sekarang, terutama untuk teman-teman yang belum berangkat. Itu mungkin soal practical matters aja ya kalau saya sharing-sharingnya, soal gimana kita kalau mau belanja, gimana kalau kita mau berpergian dan lain sebagainya. Jadi waktu kami sampai di sini itu ada satu kesalahan besar yang kami lakukan, yaitu pada saat kami sampai di Schiphol Airport itu mungkin karena waktu itu begitu sampai setelah lelah berbelas jam di pesawat, itu kan kami excited ya melihat sudah sampai di tempat. Yang kami lakukan adalah langsung keluar dari airport dan foto-foto di situ. Ya itu sebenarnya tidak masalah ya teman-teman. Cuman yang kami lupakan di situ adalah kami itu belum menyiapkan untuk membeli SIM card nomor sini untuk misalnya data internet, dan kemudian juga ada yang di sini di Belanda namanya OV-chip card, yaitu kartu untuk transportasi. Nah, jadi apa yang terjadi karena kami belum punya itu, kebetulan alhamdulillahnya setidaknya ada 2 teman kami yang sudah roaming dari Indonesia. Jadi namun itu jadi komunikasi kami terbatas begitu. Jadi kami harus stay in group, setidaknya group of 2 gitu ya, untuk tetap dapat saling berkomunikasi kalau berpergian. Dan karena waktu itu hari pertama kami belum ada OV-chip card, kami terpaksa untuk belanja groceries itu harus berjalan kaki, yang
Mungkin kami belum terbiasa, itu sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi karena kami belum terbiasa, ya kami berjalan kaki dan itu melelahkan, terutama membawa groceries yang berat itu juga cukup melelahkan begitu. Jadi kesalahan-kesalahan kecil semacam itu yang saya sarankan mungkin teman-teman bisa pertimbangkan kembali ya. Being excited is okay, tapi make sure practical matters, yang hal-hal penting jangan sampai dilupakan. Kemudian untuk pembayaran, soal pembayaran ya, mungkin teman-teman bisa kalau yang belum berangkat ya bisa dipersiapkan kartu gitu ya, kartu debit yang sekiranya bisa dipakai di luar negeri, misalnya Mastercard atau Visa yang kira-kira reliable. Tapi satu tidak hanya bisa dipakai di luar negeri, tapi kalau bisa sudah bisa di-exchange ke currency teman-teman masing-masing. Karena kalau tidak begitu, biasanya kalau kita misalnya pakai Bank Indonesia, kita pakai di luar negeri itu, nanti akan kena charge teman-teman setiap kali penarikan atau setiap kali pembayaran. Jadi saya sarankan, buatlah satu kartu yang bisa sudah exchange. Misalnya kalau saya ini sudah exchange ke euro, dan setiap kali euro itu katakanlah turun, saya misalnya beli euro gitu. Nah itu saya tukar, nah itu saya pembayaran itu selalu pakai kartu itu. Karena surprisingly di sini banyak yang cashless teman-teman. Saya sudah menyiapkan cash, tapi banyak tempat belanja yang hanya menerima dengan kartu, seperti itu. Mungkin sedikit dari saya seperti itu, Bu Buci, monggo bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lain. Oke, makasih Mbak Anissa. Tuh, harus bawa cash. Cashnya berapa nih? Nah, nanti bisa ditanyain kira-kira berapa gitu. Justru cashless Bu Puji tadi saya bilangnya. Cashnya mungkin tidak terlalu cashless. banyak. Oke, kalau untuk bayar-bayar di airport, beli makan-makan juga cashless ya? Iya, kebetulan termasuk di kampus itu untuk bayar kita di kantin, vending machine itu semua cashless. Oke. Oke, nanti diskusi kita pending dulu ya. Kita minta Mas Marhipo untuk sharing. Mas masih di Indonesia ya, belum berangkat ya? Ya, masih. Silakan. Jadi karena ini kita harus perkenalan, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal harus disayang-sayang. Izinkan saya memperkenalkan dari sebuah pantun nih. Gitu. Jalan-jalan ke Pulau Seribu, jangan lupa makan bakwan. Perkenalkan, nama saya Marhipo, abang Medan yang akan ke Taiwan. Gitu. Nah teman-teman, ini kita santai aja ya. Thank you teman-teman yang udah bilang cakep. Nah hari ini mungkin karena sharing saya belum selesai nih, belum berangkat ke Taiwan, mungkin ada satu pepatah yang saya alamin ketika persiapan, mulai dari persiapan English Proficiency Test sampai saya jadi awardee. Yaitu ada pepatah mengatakan diuji tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Mengapa begitu? Karena sebagai awardee pasti teman-teman ngerasa ini gimana, capek, bukan capek sih, tapi lelah mungkin ya, sama aja sih ya. Gitu. Perjuangan kita mulai dari persiapan English Proficiency Test. Mungkin teman-teman boleh komen nih berapa kali take English Proficiency Test. Kalau saya 2 kali take English Proficiency Test, baru persiapan wawancara, persiapan esai, persiapan tes kebinekaan, dan juga udah jadi awardee, banyak banget lagi persyaratan-persyaratan yang harus kita lakuin gitu. Jadi teman-teman, aku cuma mau bilang apresiasi ke teman-teman yang udah berjuang dan juga akan berangkat ke luar negeri. Jangan lupa di sini kita punya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau oleh-oleh nih dari Hungari, Taiwan atau benua-benua mana, boleh nih kontak-kontak kita gitu. Dan juga bersyukur banget OIA, terkhusus OIA SP UGM membantu banget, dan juga kalau saya bandingin sama kampus sebelah gitu, OIA UGM ini adalah salah satu yang paling cepat gitu, karena persyaratan saya cepat banget di deliver. Dan juga bersyukur banget kita punya PPI, kita juga punya Perpita, kita juga OIA di host university dan home university, dukung banget. Jadi teman-teman, mungkin saran saya, teman-teman bisa reach nih, PPI yang ada di sana maupun perhimpunan pelajar yang ada di kampus teman-teman, karena mereka bakalan sharing-sharing atau memberikan sepatah dua kata atau nasihat kepada teman-teman. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Mas. Panggilannya Mas siapa nih? Masa Mas Marhipo, 3 gitu ya? Panggilannya Hipo aja, Bu. Kalau Ibu mau punya nama lain nggak apa-apa. Oke, makasih banget Mas Hipo. Tak catat loh, nanti harus bawa olah-olah ya pulang, khusus untuk Bu Puji. Anyway, makasih banget. Ini tadi pastikan ya, dari Mas Hipo, kira-kira yang mau bawa olah-olah nih, take note. Kemudian juga excitement ketika untuk tes profisiensi harus disiapin. Intinya adalah tetap semangat walaupun berkali-kali
seperti tes profisiensi, mungkin Bu Puji zaman dulu banyak kali lah. Sekarang anak-anak pinter-pinter banget gitu. Oke, the last one itu ada Mbak Natsla. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Puji atas waktunya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Najla Aprilia di Jugjana. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, dari Departemen DBSMB, dan dari Prodi Bahasa Inggris. Dan kebetulan saya sudah di minggu kedua saya di Australia, tepatnya di Perth. Kami berangkat tanggal 10 dan sampai di tanggal 11 karena melalui lumayan banyak transit ya. Kami dari saya terutama karena domisili saya Jogja, saya dari Jogja ke Bali, dari Bali ke Sydney, dari Sydney baru ke Perth. Jadi dari tanggal 10 ke 11 itu banyak hal yang terjadi dan kami merasa banyak pengalaman gitu yang bisa kami dapat dari situ. Kemudian setelah dari perjalanan yang jauh, kami sampai di sini disambut dengan hangat oleh pihak dari akademi kami, dari Phoenix Academy. Kami diantarkan ke dormitori kami, terus kami juga diberi orientasi tentang institusi mereka, dan yang kami rasakan di sini tuh lumayan beda gitu di Indonesia, terutama di pembelajarannya karena kami sudah mulai belajar sejak minggu sebelumnya, minggu lalu, tapi minggu lalu itu masih yang bagian belum begitu masuk ke courses-nya, dan minggu ini kami sudah belajar bagian yang courses yang kami pelajari kayak bisnis dan sebagainya. Di sini tuh di Phoenix terutama kami melihat gitu, kalau guru-guru atau tentor semuanya itu sangat menghargai murid-muridnya. Mereka sangat encouraging kami untuk bisa aktif dalam kelas dan selalu ada diskusi gitu di setiap kelas. Jadi kami tuh sama sekali nggak merasa ngantuk karena kami dituntut untuk harus aktif dan harus diskusi, harus maju ke depan kelas seperti itu. Kemudian mungkin untuk pengalaman di kota Perth ya, khususnya di sini mungkin beda ya sama Anissa, karena di sini kami masih seringkali pakai cash. Jadi kami cuma pakai bank BRI yang dianjurkan oleh Ismafo untuk bikin BRI yang Mastercard, dan itu bisa dipakai di sini juga gitu. Ya walaupun memang setiap transaksi itu kena charge sekitar $2. Tapi misalnya pengen lebih murah itu bisa dengan cara ambil uang dulu gitu. Jadi ambil uangnya sekalian yang jangan yang dikit-dikit gitu. Misalnya $500 atau ya intinya di atas $500, jangan yang kayak $100 ambil, $100 ambil, karena bakal rugi sendiri gitu istilahnya karena kena charge $2 setiap ambil seperti itu. Mungkin itu saja sih sedikit pengalaman yang saya alami. Mungkin kalau misalnya pra keberangkatan ya, saya lupa gitu. Awal-awal tadi belum cerita tentang pra keberangkatan tuh banyak kayak hal-hal yang tidak terduga gitu. Kami udah apply visa 2 minggu sebelum, tadinya kami dijadwalkan untuk berangkat tanggal 6. Tapi ditunda akhirnya tanggal 10 karena mungkin karena visanya itu kami telat di granted gitu. Kami udah apply 2 minggu itu masih belum granted, sampai akhirnya saya dan 2 teman saya yang dari DBSMB juga, si Sabrina dan Isti, itu kami visa kami granted 1 hari sebelum tanggal 6 gitu. Jadi kami rasa deg-degannya tuh ada banget gitu. Kami nunggu-nunggu ini mana tiketnya kok belum ada, kok visanya belum granted gitu. Dan khawatir pasti ada, dan deg-degan, excitement kayak yang dikasih tahu Anissa tadi. Mungkin buat teman-teman yang mau berangkat, persiapkan diri kalian sebaik mungkin, dan mungkin kalian bisa lihat website
negara tujuan kalian gitu. Mungkin apa aja sih yang dilarang gitu. Kalau kebetulan di Australia itu yang dilarang olahan daging kayak abon dan chili powder itu nggak boleh. Jadinya kalau saya kemarin cari aman, saya walaupun udah beli sambal bawang botolan, saya udah beli bumbu racik, saya udah beli abon dan udah beli bon cabai itu nggak jadi saya bawa Nanti demi kasih ke Bu Puji aja, demi ya. jaga keamanan. Gimana? Kasih ke Bu Puji aja ya, dikirim ke kantor Iya. OIA, ke tempatnya Mbak Putri. Oke, makasih Mbak Natsila sharingnya. Ini nanti ada sesi, habis ini ada sesi pembekalan nih sama Mbak Vira kepada adik-adik semua. Kita nggak dikasih waktu diskusi nih, hanya dikasih 20 minutes dan mungkin boleh nggak Mbak tanya, kalau ada peserta yang mau tanya nih ke adik-adik? Iya, silakan Ibu. Karena waktunya sudah selesai nih sampai jam 3. Nggak apa-apa Bu, mungkin beberapa mahasiswa saja. Oke, 2 pertanyaan aja ya. Mungkin tanya ke Mas Hipu, Mbak Natsla, Mbak Nisa, sama Mas Aditya. Kira-kira mau nanya apa nih? Tadi disampaikan ada yang cashless, tapi ternyata harus ada yang cash nih. Kenapa tadi saya tanya cash? Karena Bu Putri juga Australia, harus ada cash karena jadi kalau ternyata di Belanda enggak gitu. Jadi kan beda kan. Jadi tadi udah benar disampaikan sama Mbak Natsla, learn your countries yang akan dikunjungi, nanti akan tahu akan ada beda antara negara satu dan yang lain. Ada pertanyaan nih untuk Mas Hipu, Mbak Natsla, Mbak Nisa, sama Mas Aditya untuk adik-adik semuanya. Tips and tricks untuk survive, itu yang penting, survive. Nangis the first week fine gitu, tapi nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama, habis itu komitmen untuk terus belajar gitu. Saya yakin teman-teman Indonesia di sana banyak gitu yang nanti akan bantu gitu. Jangan lupa tadi lapor ke KBRI, itu wajib. They should know you are there gitu ya. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih sekali Mas Hipu, Mbak Tak Tagih, nanti oleh-olehnya wis janji yo, sama Mbak Natsla, Mbak Nisa. Kalau Mbak Nisa sama mamanya Tak Tagih juga, Mas Aditya. Terima kasih sekali sharingnya untuk teman-teman sekalian yang mau berangkat dan sudah ada di sana. Keep in touch antar kalian. Kalau ada apa-apa, kantor OIA ready to help you. Ada Pak Andi, Mbak Putri, and friends, Mbak Ani di sini yang selalu siap sedia, Mas Agus yang akan selalu stay on standby untuk bantu jika diperlukan. Tetap semangat, kasih kabar, dan saya tunggu suksesnya setelah pulang dari exchange. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Putri. Baik Bu Puji, terima kasih sekali Bu sudah berkenan memandu acara sharing siang hari ini, dan juga untuk 4 mahasiswa terima kasih sekali, seru sekali ya Bu ya, ada yang sharingnya dengan pantun-pantun, tapi Bu Puji belum jawab loh Bu. Oke, baik, untuk selanjutnya kita ada sesi pra keberangkatan. Nanti akan ada materi pembekalan keberangkatan ke luar negeri yang akan disampaikan oleh Safiratul Khair, SSMIM PhD, yang kita biasa sapa dengan Mbak Vira. Nah, saat ini beliau bekerja di Perpustakaan UGM dan aktif mengajar di Sekolah Pascasarjana. Secara singkat, background pendidikan beliau adalah di Curtin University untuk Master of Information Management, Information Management and Library Studies. Kemudian University of South Australia, Doctor of Philosophy atau PhD, Information Management and Library Studies. Untuk beliau, Mbak Vira, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Matur nuwun. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ada di tengah-tengah wajah-wajah yang sangat berbahagia, memancarkan energi positif gitu ya, sebentar lagi mau berangkat gitu. Dari tadi kita sudah menyimak pesan-pesan beberapa gitu.
Hari ini saya mohon izin untuk sharing sedikit saja karena waktunya tidak banyak juga tentang apa yang menjadi pengalaman saya selama saya 2 kali gitu ya, master dan PhD di overseas. Saya mohon izin share screen ya, Mbak. Oke, sudah terlihat ini, cek share screen-nya. Iya, oke. Yang saya hormati Ibu Rektor Prof. Ova Amelia, kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bapak Kepala Program ISMA Sarjana, Pak Rahmat, selamat siang Pak. Kemudian Mbak Hilda, sahabat saya ini di Adelaide, sebagai Kepala Program ISMA Vokasi. Kemudian Ibu Puji, matur nuwun Bu, tadi sudah membawakan dan pemanasan gitu ya dengan teman-teman berempat tadi. Ibu Dekan, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, teman-teman dari KUI, Kepala KUI Mas Andi, dan kemudian teman-teman mahasiswa yang semangatnya sudah luar biasa sekali. Oke, hari ini saya sharing sedikit. Saya kasih judul biar keren gitu ya, Balancing Academic and Personal Life Overseas. Oke, tadi sudah dikenalkan sedikit, nama saya Safira Tufoir gitu. Kalau nggak ada fotonya nanti dikira laki-laki gitu. Tadi Pak Rektor sudah mengira saya laki-laki, buat nopo-nopo. Sudah biasa gitu, saya nggak marah gitu ya. Oke, jadi saya dapat beasiswa dari Australia Awards untuk S2 saya di Curtin University of Technology. Tadi ada yang dari Perth ya, wah, membawa kenangan di Perth. Kemudian saya S3-nya di University of South Australia di Adelaide di Australia. Oke, saat ini saya koordinator humas dan urusan internasional di Perpustakaan UGM, dan at the same time saya juga mengajar di S2 Manajemen Informasi dan Perpustakaan di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Oke, selamat ya teman-teman, ini sudah berhasil bisa masuk program sekeren ini, apalagi nih teman-teman kan wakil dari UGM gitu ya, sudah bisa masuk UGM, setelah di tengah-tengah tiba-tiba ada kejutan, ada program yang sekeren ini, dan kemudian tiba-tiba dapat dan akhirnya sekarang ready to go. Gitu. Jadi ini teman-teman nggak boleh take it for granted, karena ini teman-teman adalah terpilih gitu ya, orang-orang terpilih yang bisa membawa Indonesia ataupun membawa UGM untuk bisa punya pengalaman yang sangat luar biasa, walaupun tidak lama gitu ya. Ini kan nanti jadi foundation biar nanti bisa S2 dan S3 juga, walaupun 6 bulan ini kita manfaatkan dengan sangat baik sekali. Jadi ini semangat banget karena tidak semuanya punya kesempatan yang sebagus ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah ready to go, ingat saja ada banyak sekali yang ada di pojokan begini yang menerima nasib bahwa maaf Anda belum bisa berhasil menjadi mahasiswa UGM, apalagi masuk ISMA dan ISMAVO. Dan orang ini adalah saya, karena saya nggak lolos UMPTN gitu. Loh, UMPTN umurnya berapa Mbak? Nanti tanya gitu ya. Oke, hari ini saya share sedikit saja. Saya coba untuk merangkum 10 points gitu ya, untuk kita coba diskusikan atau share saja. Ini berdasarkan pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman teman-teman terdekat saya. Oke, yang pertama adalah start with a good intention. Kita set the priority. Kita sebenarnya kalau ke sana mau ngapain sih tujuannya? Ini seger sekali ya slide-nya. Jadi ada yang hijau-hijau, itu ada yang merah. Nanti kan akan banyak itu yang ada di sekitar kita. Nah, kita harus pintar-pintar memanage yang mana prioritas saya. Jadi apapun gitu utamanya kita harus sukses, kita harus belajar, kita harus bagus, nilainya bagus, kita akan mencoba untuk melakukan yang terbaik dengan segala tantangan dan challenge yang ada, dan sekaligus juga menikmati apa yang ada di sekitar. Jadi berangkat, niat yang bagus, tapi prioritinya harus jelas. Kita ke sana mau ngapain, dan timeline-nya juga diatur, segala sesuatunya diatur. Oke. Kemudian next one, ini penting banget karena kita akan jelas dari priority tadi, kita akan dealing with academic challenges.
nanti kita akan punya challenge di menulis paper, kita akan punya challenge di present our ideas, kita akan punya challenge di group working, misalnya atau individual study. Nah, teman-teman harus juga bisa paham banget apa yang ada di sekitar, support apa yang ada di lingkungan teman-teman. Jadi ini adalah cerita dari Curtin University dan juga University of South Australia. Jadi ngerti di sana ada learning teaching unit yang bisa membantu kita, ada library, itu saya sekolahnya jurusan Information Management and Library Studies, kemudian language support, gitu karena kita international students, walaupun kita sudah paham banget gitu ya, sudah belajar banget dan nilainya sudah memenuhi standar, tapi tetap di sana kita disediakan support untuk language. Learning facilities yang banyak banget, dan kemudian jangan lupa tadi sudah disebutkan international student service-nya juga dimanfaatkan karena itu memang untuk kita gitu ya. Kemudian ada officer yang memang bertanggung jawab untuk teman-teman yang baru ini, program direkturnya juga dikenal siapa itu namanya, dan kemudian kontaknya di mana, itu semua harus kita pahami. Kemudian kita juga paham kalau di sana kita juga boleh gitu ya memanfaatkan service consultation and counseling services kalau misalnya memang dirasa itu perlu. Jadi mengertilah apa yang ada di sekitar teman-teman semuanya agar academic goals-nya itu bisa tercapai. Kemudian ini adalah cerita sedikit tentang academic challenges, language barriers, no worries. Jadi ini adalah pengalaman saya pertama dulu S2 di Ketin. Saya kan rasanya sudah belajar bahasa Inggris gitu ya, sudah berhasil masuk ke sana gitu ya. Kemudian one day itu saya berangkat ke kampus dengan semangat dan kemudian masuk ke lecture theater yang sangat besar seperti ini. Dan kemudian apa yang terjadi ketika dosennya menerangkan, di telinga saya itu tidak masuk dalam artian itu bicara apa ya. Gitu. Jadi itu saya sudah grogi sekali pada waktu itu. Gitu. Rasanya saya sudah belajar bahasa Inggris, tetapi ketika terjun langsung di sana, everything is different. Kok beda sekali, dia ngomong apa. Dan waktu itu memang belum terlalu lazim gitu ya, atau mungkin tidak ada kelas yang direkam begitu. Jadi saya panik sekali waktu itu. Ini bagaimana kalau saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh lecturer-nya. Dan akhirnya daripada saya panik gitu ya, melihat kanan kiri kok rasanya mereka semua paham, apa saya saja yang tidak paham gitu. Jadi akhirnya saya setelah selesai kelas, saya punya inisiatif untuk say hello kepada lecturer-nya. Saya say hello, saya memperkenalkan diri, saya anak baru, saya dari Indonesia, saya bla bla dan segala macam. Akhirnya beliau juga paham gitu ya challenge yang saya hadapi, dan kemudian kita jadi ada punya waktu khusus gitu untuk konsultasi tentang apa yang disampaikan di kelas. Jadi itu juga terjadi, rasanya kita sudah oke banget gitu ya. Ternyata begitu kan aksennya berbeda, kemudian di sana mungkin karena sudah ini ya sudah terbiasa menyampaikan materi itu, kemudian disampaikan secara cepat banget, dan kemudian saya merasa panik. Jadi language barriers mungkin saja ada, tapi nggak apa-apa, kita selesaikan secara pelan-pelan. Next meetingnya saya minta izin ke profesor itu untuk merekam kuliahnya, dan akhirnya diizinkan. Jadi itu dari situ saya belajar dan belajar lagi bahwa nggak apa-apa gitu loh. Memang ada challenge yang seperti itu, tapi selalu ada jalan untuk menyelesaikannya. Next, nanti teman-teman mungkin akan punya tugas banyak gitu ya. Tugas itu bisa untuk individual, ada juga group work, dan ini yang akan membuat teman-teman punya extra skills development. Jadi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ketika kita memang individual study, berarti manfaatkan dengan baik. Ketika kita punya group untuk belajar bersama atau untuk mengerjakan assignment bersama, manfaatkan. Di situ kita akan belajar banyak banget gitu. Tiba-tiba dikelompokkan dengan orang dari negara lain yang mungkin bukan pilihan kita, atau diundi atau apapun gitu. Nah, di sana kita jelas-jelas punya kesempatan banyak untuk menyampaikan pendapat kita, atau menyampaikan pendapat kita yang mungkin berbeda gitu ya dengan pendapat orang lain atau pendapat teman dari grup lain. Dan ini akan membuat teman-teman punya confidence atau punya skill yang baru untuk how to deal with misalnya disagreement gitu ya. Oke. Next, tadi sudah beberapa kali dibahas gitu ya, Bu Puji juga membahas, tadi Mbak Hilda juga membahas networking dengan Indonesia. Itu juga sangat penting banget. PPI tadi sudah dibahas sedikit, diaspora juga ada. Kita pasti punya sekelompok orang gitu ya. Di Adelaide itu banyak banget ya, kalau case saya di Adelaide.
Nah, ini juga kita harus paham di situ, ikut di komunitas di situ, karena di situ memang adalah sekumpulan kawan yang nantinya itu akan jadi saudara, karena kita nanti memang akan minta tolongnya sama teman-teman yang di situ. Jadi tetap kita memang harus networking dengan Indonesia. Jadi kontak PPI-nya, kemudian diasporanya, kemudian jika memang butuh sesuatu, mereka pasti happy to help. Kemudian selain juga dengan Indonesia pasti gitu ya, gitu. Itu kita immerse with the global community, karena ini sangat penting sekali bahwa yang kita lakukan sekarang gitu, mungkin nanti buahnya itu akan ke depannya. Jadi future networks tadi sudah dibahas beberapa, ini menjadi modal penting banget. Jadi tidak hanya pokoknya saya mau bergaul dengan orang Indonesia saja, jangan. Jadi kita semua diluaskan, itu global community, semuanya kita berteman, dan juga orang Indonesia juga berteman. Kemudian ini nanti mungkin teman-teman di sini punya kesempatan gitu ya. Ada tadi yang Mbak siapa gitu, tadi saya lupa namanya, menyebutkan bahwa tinggal di dormitory gitu. Jadi saya juga punya pengalaman tinggal di student accommodation pas saya S2 gitu. Nah, di situ adalah salah satu tempat di mana kita bisa enjoy the color in the house. Jadi tiba-tiba satu rumah dengan teman-teman dari berbagai negara, dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kita jadi belajar banyak banget, misalnya yang sederhana caranya masak, kemudian ngobrol-ngobrol tentang apa yang menjadi khas dari negara tersebut dan secara dekat gitu. Jadi meja makan itu adalah tempat yang sangat-sangat krusial gitu, yang setiap hari itu untuk sharing apa yang kita punya. Ini sangat facilitating banget. Jadi teman-teman kalau misalnya memang punya kesempatan untuk tinggal bersama dengan teman-teman dari negara lain, ini dimanfaatkan dengan sangat baik. Kemudian ini bonusnya, ini kamarnya kecil itu karena dormitory di kampus gitu ya. Tapi warm and nice gitu, cukup banget, ada semua gitu. Oke, kemudian next-nya juga selain di global community with the locals juga penting banget untuk kita bisa immerse with the locals. Memang waktunya tidak banyak, jadi ini gimana ya caranya biar dapat banyak dalam satu semester gitu ya. Bisa bergaul dengan global community, kemudian locals, dan kemudian juga orang Indonesia. Nah, caranya, salah satu caranya adalah coba gitu ikut kegiatan atau visit public library, karena di sana itu adalah tempatnya kita bisa ketemu dengan orang secara neutral, secara enak, secara leluasa, dan secara aman gitu. Ini case di Adelaide. Di Adelaide itu dengan jumlah penduduk 1.7 million people, kemudian public library-nya itu ada 130 public library. Jadi di setiap sudutnya gitu ya selalu ada public library yang fasilitasnya benar-benar sangat-sangat bagus, yang membuat public library itu menjadi social capital gitu ya. Jadi itu community engagement itu ada di situ semua. Ini salah satu cara gimana sih caranya biar bisa kenal dengan lebih banyak orang secara aman gitu. Itu salah satunya public library. Kemudian di case di South Australia dengan satu card bisa connected, jadi ini bisa teman-teman bisa di negaranya masing-masing gitu ya, visit public library and see what they serve. Itu menarik sekali. Nah, di public library itu salah satunya mereka biasanya punya banyak sekali program yang akan memfasilitasi engagement gitu. Tiba-tiba mereka punya banyak yang ditawarkan, misalnya ada meeting club, jadi kita nanti ikut boleh di sana dan bayarnya itu murah, say gold coin donation misalnya. Ini kan jadi enteng banget, tapi kita bisa dengan sangat smooth gitu ketemu dengan orang banyak sesuai dengan minat kita. Jadi cek mereka punya apa. Misalnya mereka juga punya yoga club dengan gold coin donation. Wah, ini menarik banget ini. Jadi cobalah try something new gitu ya untuk bisa expand the network. Next-nya juga adalah involvement in a professional world. Ini kebetulan saya punya kesempatan untuk bekerja gitu ya, untuk ikut involve di professional project yang disediakan oleh library. Biasanya mereka punya pengumuman gitu ya. Ini khusus untuk mahasiswa atau misalnya khusus untuk research student atau coursework atau siapa aja. Mereka pasti banyak pengumuman di kampus atau sekarang di sosial media banyak gitu ya. Dan itu kalau misalnya memang boleh dicoba ya dicoba, tapi juga harus dicek dulu untuk permission-nya untuk bekerja gitu ya. Tapi akan bagus banget kalau misalnya kita punya beberapa pengalaman bagus yang nantinya akan bisa membuat kedepannya itu juga lebih ada pengalamannya. Next-nya itu adalah ini.
Jadi penting banget ya untuk teman-teman untuk showing Indonesia gitu di mata internasional. Salah satu caranya di kampus saya itu gitu, sering banget ada International Food Festival. Coba sih ikut gitu, masakannya sih sederhana-sederhana gitu ya. Nanti kita akan ditawarin Indonesia pengen masak apa nih, misalnya. Nasi goreng itu akan sangat berbeda versi Thailand, versi Arab misalnya, atau versi Indonesia gitu. Nah kalau kita dikasih kesempatan seperti itu, ambil aja gitu. Itu seseru-serunya gitu ya untuk mencoba untuk showing Indonesia gitu. Selain juga nanti kita akan dealing dengan akademik yang serius banget. Jadi ini adalah beberapa yang mungkin serius tapi enggak gitu ya. Jadi sering itu di situ. Jadi ambil aja kesempatannya. Kemudian, nah ini juga mungkin yang bisa teman-teman lakukan. Jadi kita punya banyak sekali kesempatan untuk volunteering. Jadi untuk sukarela gitu ya, untuk contribute atau support something itu secara volunteer. Jadi waktu itu gitu saya ada yang nawarin di kampus gitu untuk bisa volunteer untuk refugees. Ngapain? Oh, ngajarin anak-anak mereka yang memang baru datang sebagai pengungsi, itu kan mereka butuh support sekali. Nah, itu matematika, pelajaran sekolah begitu. Nah, ya of course matematikanya nggak serumit yang ada di slide. Ini kan biar agak sedikit menakutkan gitu ya. Padahal matematikanya hanya misalnya 1 tambah 1, 2 tambah 1, atau 10 dikurangi 5 begitu. Jadi kita support mereka secara volunteer untuk teman-teman yang baru datang sebagai pengungsi. Jadi itu juga sangat bagus dilakukan untuk kita membantu orang lain atau kelompok lain yang sedang membutuhkan. Dan ini sangat banyak sekali kesempatan untuk volunteering activities ini overseas. Di kampus-kampus itu sering banget ada tawaran, jadi coba cek di student community atau student activity, itu banyak banget tawarannya. Jadi nanti tinggal teman-teman coba untuk memilih mana yang mungkin sesuai dengan minatnya. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa ini loh, misalnya kita dari Indonesia juga bisa berkontribusi dan bisa membantu gitu ya. Jadi ini akan sangat bagus banget. Kemudian next-nya ini yang mungkin selain kita sudah seru-seruan di bidang akademik, ada nulis presentasi, bikin tugas dan bla bla bla, ada bagusnya juga kita akan travel more and discover more. Coba jalan-jalan di sekitar. Ada apa sih, tapi itu juga di manage gitu ya gitu. Jalan-jalannya mungkin pas hiburan atau pas weekend, jadi semuanya dapat. Tapi ini adalah good idea banget kalau misalnya kita bisa punya kesempatan untuk jalan-jalan di sekitarnya. Jadi tidak yang misalnya kuliah pulang gitu kan, enggak gitu ya. Jadi cobalah gitu dalam 6 bulan atau 1 semester ini kita akan coba explore around gitu. Ini good idea. Tapi itu tadi kembali ke tadi poin yang di awal, prioritinya itu juga diperhatikan. Prioritasnya yang mana? Oke, travel more, discover more ini sebagian dari Kangaroo Island di South Australia. Dan selain itu juga ada kesempatan untuk misalnya punya teman-teman ada kesempatan ke luar gitu ya, untuk conference itu juga bisa, atau mungkin untuk presentasi bisa. Siapa tahu misalnya ada kesempatan gitu dari kampus, karena kami juga punya kesempatan sebagai PhD student. Tapi kalau misalnya memang teman-teman ini yang 6 bulan tiba-tiba ada kesempatan, ya take it. Jadi ini akan bagus banget. Oke, next ini dia gitu. Ini Projecting Indonesia Be an Ambassador. Ini saya nemu foto ini sangat bangga karena saya akan ketemu dengan Ibu Hilda hari ini. Jadi ini foto kami gitu. Ketika kami di Adelaide, kita coba untuk Projecting Indonesia, ya gitu. Kita bangga sekali lah. Mungkin di Indonesia kita nggak punya kesempatan ya pakai baju itu ya gitu. Tapi tiba-tiba di sana kebanggaannya luar biasa gitu ya. Kita kok bisa gitu ya pakai baju itu dengan bangganya gitu. Jadi ini salah satunya. Mungkin nanti teman-teman di sana punya pakai baju lain atau pakai apa, itu juga salah satunya. Memang kita akan membawa Indonesia di mata internasional. Kita show something, gitu. Kita ambasadornya. Ini salah satunya. Mudah-mudahan Mbak Hilda masih ingat foto ini. Oke, kemudian ini mungkin yang terakhir. Jadi kalau kangen di rumah, bolehlah mie instan dan teh kotak mungkin akan sedikit mengobati gitu ya. Banyak kok ini Asian store atau grocery store yang ada di sana yang
tidak membuat teman-teman ini secara 6 bulan gitu nggak makan makanan kesukaan Indonesia itu kayaknya sih enggak ya gitu, ada lah di sana. Jadi selain enjoy dengan makanan-makanan yang di sana gitu ya, kemudian juga bisa kok tetap icip-icip gitu ya hal-hal yang mungkin di sini jadi hobinya untuk dimakan gitu. Oke, mungkin sementara itu. Jadi pelajaran pentingnya adalah challenges itu akan menemani kita bertumbuh. Tapi itu tadi, that's how life works. Jadi give it a try, see how the universe conspires. Ya, pray and believe, dan kemudian positif aja, everything will be good. Jadi semoga teman-teman bisa make one of the great memories in life dengan keberangkatan ini, dan all the best for you. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Vira, luar biasa sekali ya pembekalannya, materinya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Kami persilahkan teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dari fakultas mungkin. Ada, monggo Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa. Sudah nggak sabar pengen berangkat, Mbak. Oh iya, Bu Hilda, silakan Bu, mungkin mau reuni. Iya, makasih Mbak Putri. Tadi emang sebelumnya tuh udah reunian, kita udah WA-WA-an gitu, kayak mengingat masa lalu gitu. Cuman di sini ini yang bikin saya juga agak surprise, itu foto masih disimpan sama Mbak Vira. Spesial itu, spesial Iya, untuk ya. dan saya carinya tuh agak sedikit, aduh, kok saya mau Facebook ketemu ya. I agree, Mbak Vira. Jadi Mbak Vera katanya tadi Mbak Ani bilang namanya Vera ya ternyata. Kalau saya manggil nama, memang kita seumuran ya sama imutnya. Dulu sih waktu waktu kita main jatilan ya, Mbak Vira. Nah kita di sini emang nyemangatin adik-adik. Pastinya kalau ngelihat beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Vera tadi, itu kayak banyak banget begitu ya. Ekspektasinya luar biasa. Nah, kira-kira itu semua bisa tercapai itu kayak apa caranya gitu. Jadi kalau ngelihat apa yang sudah dicapai oleh Mbak Vera ini, kalau menurut saya di atas standar gitu ya. Jadi banyak sekali ekspektasi, target dan sebagainya. Caranya untuk manajemennya itu agar nanti kita bisa memaksimalkan potentials atau waktu kita di sana itu priority kan tadi yang pertama ya poinnya kan. Nah itu caranya seperti apa personally dari pengalaman pribadinya Mbak Vera. Terima kasih, mungkin bisa di-share ke adik-adik. Oh, terima kasih sekali Mbak Hilda, ini kok jadi reuni saya sangat kangen dengan kehidupan mahasiswa. Iya, aduh terima kasih banget. Ini memang time management ini krusial banget. Nah, jadi kalau coursework dulu kan S2 saya coursework gitu ya. Kalau di Australia kan S3-nya itu master research. Jadi kalau coursework itu beberapa mata kuliah itu waktu itu ada 4 mata kuliah dengan masing-masing assignment yang sangat-sangat sudah tersistematis dari day one gitu. Jadi personal experience itu saya coba untuk menulis semua due date, gitu deadline-nya kapan. Jadi dari situ saya bisa prioritize yang mana yang mau saya kerjakan dulu. Gitu. Kan dalam seminggu kita misalnya kuliah 4 kali, gitu. Terus ada itu assignment 1, assignment 2, assignment 3, 4, dan 5 mungkin gitu. Skornya itu berapa persen, dan kemudian deadline-nya itu harus dikumpulkan kapan. Nah di situ tuh setiap mata kuliah kan banyak assignment-nya. Nah, di situ itu yang membuat saya waktu itu sedikit agak ini gimana ya caranya biar dapat semuanya dan juga bisa menyelesaikan yang dimana kadang-kadang 1 atau 2 assignment itu sama deadline-nya. Nah, itu saya catat semua. Ini sangat-sangat technical dan praktis banget gitu. Saya catat semuanya, dari situ saya tahu gitu. Oh, malam ini saya akan fokus ke sini. Oh, malam ini saya akan fokus ke sini. Nah, dulu itu di Curtin University dia punya memang satu language advisor yang bisa membantu teman-teman dari teman-teman international student untuk bisa
at least itu draftnya itu tidak terlalu parah gitu kalau secara ininya ya, secara praktisnya. Jadi kita boleh ngecek ke mereka, nanti mereka akan coba untuk cek dan kemudian akan coba untuk suggest ke kita gitu ya, mungkin bertanya gitu secara singkat, ini maksudnya apa, ini maksudnya bagaimana, dan kemudian kita nanti masih punya kesempatan untuk bisa memperbaiki. Tapi itu challenge-nya adalah kita nggak bisa membuat mereka buru-buru. Jadi misalnya deadline-nya itu besok, terus kita memaksa hari ini untuk dicek gitu. Jadi itu yang membuat kita memang harus memanage dengan baik gitu. Mengertilah service yang ada dan kemudian how it works-nya itu diperhatikan. Jadi tidak yang karena membuat appointment itu juga harus harus jauh-jauh hari sebelumnya karena tidak bisa langsung kita kirim email atau nelpon dan langsung dapat appointment gitu. Jadi memang time management itu sangat krusial dan secara untuk memanage assignment memang kita harus ketat gitu. Kita memang harus benar-benar disiplin. Jadi waktu itu benar-benar nanti akan dirasa sangat cepat, apalagi ini hanya 6 bulan. Jadi cobalah untuk memanage dengan sangat baik, dan ini pelajaran yang sangat-sangat bagus untuk saya sendiri. Mungkin Mbak Hilda ada tambahan, monggo saja. Ya, keren banget tuh jawabannya, setuju. Jadi buat timetable gitu ya. Dan karena semuanya by system, kita memang ya apply, kemudian melihat rules-nya, kita patuhi. Karena kalau di luar negeri itu malah rule-nya rule is a rule, begitu. Apalagi Australia ya. Jadi benar-benar kita tidak bisa memaksakan kehendak gitu. Nah, dan ini adik-adik tentunya pasti bisa belajar. Dan kesempatan pasti 6 bulan, and pasti ada kesempatan-kesempatan lagi nih ya, Mbak Vera ya, pastinya ya, untuk S2, S3-nya nanti ya. Iya, Mbak. Makanya Ya, ini benar-benar kayak stepping stone. Ini teman-teman harus benar-benar semangat banget, karena ini nanti bisa buat foundation untuk level berikutnya gitu, untuk master atau PhD-nya. Ini percobaan dulu, dan ini di masa percobaan ini ya istilahnya gitu, ini do the best, gitu. Biar jadi bekal yang bagus. Ya, jadi adik-adik harus semangat semuanya nih, bisa ditiru nih pathway-nya Mbak Vera nih ya. Jadi S2, S3-nya di Australia. Ya, kalian juga akan bisa seperti itu pastinya. Semangat ya. Oke, Mbak Vira, terima kasih sekali, dan juga Ibu Hilda atau Mbak Hilda, luar biasa Mbak ini ya. Terima kasih sudah menambahkan, Mbak Hilda. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, hadir bersama kita juga ini Pak Andi, Kepala OIA. Mungkin Pak Andi bisa menambahkan dengan memberi motivasi. Ini teman-teman sudah nggak sabar mau berangkat, jadinya nggak ada yang mau bertanya. Pak Andi masih bergabung? Siap, Mbak. Silakan Pak Andi untuk memberi wejangan-wejangannya. Oh, saya terpesona sama dua kawan saya ini tadi, saya sampai. Terima kasih Mbak. Ini panggilannya Mbak Safira atau Vera atau Vira? Matur nuwun, Mbak Hilda juga terima kasih. Mbak Ani tadi sudah mengelola acaranya dari awal. Mbak Putri tentu saja. Pak Agus, matur nuwun sama Pak Agus. Saya setuju dengan Mbak Putri tadi, mereka nggak nanya bukan karena bingung, tapi karena sudah sangat jelas. Sepertinya begitu ya. Jadi saya harapkan teman-teman nanti explore saja, karena yang utama katanya journey-nya bukan destination-nya. Kalau nanti teman-teman tersesat, itu pasti bagus karena isi Instagram-nya akan lebih seru gitu ya, isi Facebook yang akan lebih seru. Jadi kalau melakukan hal-hal yang tidak biasa hari ini, kita akan punya cerita-cerita yang sangat luar biasa di masa depan. Saya kira begitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa,
Dengan berakhirnya sesi pembekalan ini, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Insya Allah keberangkatan mahasiswa berjalan dengan lancar, perjalanan aman dan nyaman, kemudian perkuliahan di sana juga berjalan dengan lancar hingga mahasiswa kembali ke tanah air. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu pimpinan dan para tamu undangan dan juga mahasiswa yang telah hadir. Saya Putri, mohon undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Matur nuwun semuanya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Rahmat, matur nuwun Mbak Hilda, thank you. Terima kasih ya, Mas. Vera, Terima kasih, thank Pak you. Agus. Terima kasih, Vera. Oke, matur nuwun semuanya. Terima kasih, Tadi Mas. matur nuwun Pak Rahmat. Matur nuwun Pak Agus. Matur nuwun. Dan izin live ya Mbak Ani. Putri. Terima kasih, Mas Agus. Ya, mohon izin, Mbak. Ya, makasih Mbak Vera.